Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang gerak. Kita lanjut ke gerak lurus ya anak-anak. Di sini gerak lurus itu adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus. Perhatikan, beberapa macam gerak lurus berdasarkan yang ditempuh oleh benda. Perhatikan di sini, yang pertama mengenai gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap atau konstan, sedangkan besar percepatannya adalah 0. Kita perhatikan pada gerak lurus ada dia grafik kecepatan terhadap waktu. Perhatikan grafiknya, grafik kecepatan terhadap waktu ya, yaitu satuannya meter per sekon dan waktunya adalah sekon. Pada gerak lurus beraturan, yaitu memiliki persamaan atau rumus pada gerak lurus beraturan. Perhatikan di sini rumus-rumus pada gerak lurus beraturan. Ada dia kecepatan, yaitu P sama dengan S per T. Untuk mencari jarak sama dengan S sama dengan P kali T. Waktu T sama dengan S per P. Coba kita lihat di sini untuk keterangannya. Keterangan pada GLB, gerak lurus beraturan. P sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon, atau kilometer per jam. Sedangkan jarak S adalah jarak, satuannya meter atau kilometer. T satuannya waktu satuannya sekon atau jam. Perhatikan anak-anak contoh soal untuk GLB. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan pada lintasan tertentu dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 15 menit? Jadi di sini yang diketahui adalah kecepatan mobil tersebut dan kita mencari jaraknya selama 15 menit. Perhatikan untuk penyelesaiannya. Diketahui kecepatan mobil tersebut adalah 60 km, waktunya 15 menit. Jadi kita cari jaraknya. Lihat di sini jawabnya. Untuk mencari kecepatan, kita masukkan rumus S sama dengan P kali T. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi 60 km per jam dikali. Jadi yang 15 menit ini anak-anak kita tukar ke jam menjadi 1/4 jam. Yaitu hasilnya kita kalikan menjadi 15 km per jam. Jadi anak-anak sekalian, mudah-mudahan untuk contoh soal yang Ibu jelaskan, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan atau bisa juga disebut dengan GLBB. Tadi sebelumnya udah Ibu jelaskan mengenai GLB, sekarang GLBB ya. Di mana dia GLBB ini adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Perhatikan di sini, pada GLBB ada dia gerak dipercepat atau gerak diperlambat. Ini adalah persamaan atau rumus pada gerak berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita masuk ke gerak dipercepat dengan diperlambat, di sini ada dia perlu anak-anak sekalian ketahui perbedaan GLB dengan GLBB ya. GLB itu tadi gerak lurus beraturan itu
dia itu mempunyai percepatan. Sedangkan GLBB mempunyai percepatannya itu berupa bernilai negatif, sedangkan di GLB yaitu bernilai positif ya Nana. Makanya dia di sini ada dia rumus dipercepat dengan rumus diperlambat. Perhatikan rumus dipercepat yaitu Pt sama dengan P0 ditambah A kali T, di mana di sini untuk Pt-nya itu kecepatan. Kecepatan awal sama dengan kecepatan akhir ditambah percepatan kali waktu. S ini adalah jarak sama dengan kecepatan ditambah waktu ditambah setengah percepatan dikali waktu kuadrat. Dan kecepatan awal akhir sama dengan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali percepatan dikali jarak. Kecepatan akhir sama dengan akar dari kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali percepatan kali jarak. Dan seterusnya, jarak sama dengan buka kurung kecepatan awal ditambah kecepatan akhir per 2 dikali waktu. Jadi kalau dia gerak dipercepat, dia itu bernilai positif. Kalau dia gerak diperlambat, yaitu bernilai negatif. Perhatikan di sini gerak diperlambat, kecepatan awal sama akhir sama dengan kecepatan awal dikurang percepatan dikali waktu. Jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu dikurang setengah percepatan kali waktu kuadrat. Kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat dikurang 2 kali percepatan kali jarak kuadrat. Jarak sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal kali waktu. Jika benda bergerak dari keadaan diam, maka P0-nya itu atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Tetapi jika benda berhenti, maka kecepatan akhirnya sama dengan 0. Perhatikan di sini keterangannya. Untuk Pt itu adalah kecepatan akhir yang bersatuan meter per sekon. P0-nya itu kecepatan awal meter per sekon, hanya percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan jarak sama dengan S sama dengan jarak satuannya meter, T adalah waktu satuannya sekon. Perhatikan untuk contoh soal pada GLBB. Sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 80 meter per sekon, tiba-tiba direm secara mendadak. Setelah 4 detik, kendaraan tersebut berhenti. Jadi berapakah jarak yang ditempuh kendaraan tersebut setelah 4 detik? Jadi di sini kita mencari jarak yang ditempuh oleh kendaraan tersebut. Perhatikan penyelesaiannya. Diketahui kecepatan awal pada mobil tersebut adalah 80 meter per sekon, sedangkan kecepatan akhir, di mana dia di sini? Karena dia kecepatan akhirnya tidak diketahui, jadi kita buat yaitu 0 meter per sekon dan waktunya 4 detik. Sedangkan yang ditanya adalah jarak. Jadi kita jawab jarak sama dengan kecepatan awal ditambah kecepatan akhir tutup kurung per 2 kali waktu. Jadi dia ini adalah gerak dipercepat ya, yaitu buka kurung 80 ditambah 0 meter per sekon per 2 kali 4. 4 sekon atau detik ya, sama dengan hasilnya 160 meter. Jadi itulah dia jarak yang ditempuh kendaraan tersebut, yaitu 160 meter. Mudah-mudahan penjelasan GLB dan GLB dapat dimengerti. Kita lanjut ke gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu adalah jarak gerak benda yang jatuh
dari ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi. Gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi anak-anak, gerak jatuh bebas itu contohnya itu banyak ya. Misalnya kelapa yang jatuh ke tanah bergerak dengan bebas ya, dan banyak lagi. Perhatikan di sini ada dia rumus untuk gerak jatuh bebas, yaitu kecepatan akhir sama dengan gravitasi dikali waktu. Kecepatan akhir kuadrat sama dengan 2 kali gravitasi kali ketinggian atau jarak yang ditempuh benda. H sama dengan, H ini adalah jarak yang ditempuh benda, sama dengan setengah gravitasi dikali waktu kuadrat. Perhatikan waktu sama dengan akar dari 2H atau jarak yang ditempuh benda per gravitasi. Kecepatan akhir sama dengan akar 2 gravitasi jarak yang ditempuh benda. Jadi di sini anak-anak perhatikan untuk keterangannya. Kecepatan Vt itu adalah kecepatan atau kecepatan akhir meter per sekon. G-nya adalah gravitasi, percepatan gravitasi bumi. Jadi di sini anak-anak perlu kalian ketahui berapa dia untuk nilai gravitasi. Biasanya untuk nilai gravitasi bumi itu yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, atau bisa dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Untuk hanya adalah jarak yang ditempuh benda, dan T-nya adalah selang waktu yang satuannya sekon. Dan kita lanjut ke gerak partikel ke bawah. Jadi gerak partikel ke bawah ini adalah gerak suatu benda yang dilemparkan partikel ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Perhatikan untuk persamaan pada gerak partikel ke bawah. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah gravitasi dikali waktu. Kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal ditambah 2 gravitasi dikali ketinggian. Ketinggian sama dengan kecepatan awal kali waktu ditambah setengah gravitasi dikali waktu. Bisa kita lihat keterangan untuhannya adalah ketinggian suatu benda yang satuannya meter. P0-nya adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Pt-nya adalah kecepatan setelah meter per sekon atau kecepatan akhir. Dan kita lanjut untuk gerak partikel ke atas. Gerak partikel ke atas ini adalah gerak suatu benda yang dilempar partikel ke atas dengan kecepatan awal tertentu, yaitu V0-nya kecepatan awal dan percepatannya pada gravitasi saat kembali turun. Perhatikan rumus untuk gerak partikel ke atas. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal dikurang gravitasi dikali waktu. Kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal dikali 2 gravitasi dikali ketinggian. Ketinggian sama dengan kecepatan awal kali waktu dikurang setengah dikali waktu kuadrat, ya, itu untuk gerak partikel ke atas. Dari titik tertinggi benda, kecepatan benda adalah 0, sehingga untuk ketinggian maksimumnya, untuk mencari ketinggian maksimum sama dengan kecepatan awal kuadrat per 2 gravitasi. Waktu naik sama dengan kecepatan awal per gravitasi. Coba kita lihat di sini keterangannya. Waktu naik sama dengan selang waktu yang satuannya sekon. Kecepatan awal meter per sekon, G-nya gravitasi bumi meter per sekon kuadrat. Tadi udah Ibu jelaskan untuk nilai gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon, atau bisa kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat.
Saat mulai turun, persamaannya sama dengan gerak jatuh bebas. Jika bendanya itu turun, maksudnya rumusnya sama dengan gerak jatuh bebas. Perhatikan rumus gerak jatuh bebas di bawah ini, yaitu waktu turun sama dengan kecepatan awal per gravitasi, sama dengan akar 2 H maksimum per gravitasi. Perhatikan contoh soalnya. Sebuah batu jatuh bebas dari ketinggian 8 meter. Jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah A. Waktu yang diperlukan untuk jatuh sampai di tanah. B. Kecepatan saat sampai di tanah. Perhatikan di sini penyelesaiannya. Jadi untuk ketinggiannya 8 meter, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah waktu untuk A-nya, B-nya adalah kecepatan akhir atau kecepatan saat sampai di tanah. Perhatikan di sini jawabnya. Bagian A. Kita masukkan untuk mencari waktu sampai di tanah ya. H sama dengan setengah gravitasi dikali T kuadrat. Kita masukkan. 80 sama dengan setengah dikali 10 kali T kuadrat. Kita kalikan menjadi 160 sama dengan 10 T kuadrat. T kuadrat atau waktu kuadrat sama dengan 16. Ya, 16 sekon. Bisa kita kecilkan menjadi waktunya 4 sekon. Itulah dia hasilnya. Dan untuk mencari kecepatan sampai di tanah dia, kecepatan akhirnya sama dengan akar dari 2 gravitasi ketinggian. Kita kalikan semuanya sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 80. Sehingga hasilnya 2 kali 80 akar dari 1600 yaitu 40 meter per sekon. Jadi untuk waktu yang diperlukan sampai di tanah udah dapat yaitu 4 sekon dan kecepatan sampai di tanah adalah 40 meter per sekon. Mudah-mudahan pada penjelasan hari ini, pertemuan hari ini dapat dimengerti dan dapat dimaklumi. Kurang jelasnya dapat ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.